Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan beragam nikmat dan anugerah kepada kita semua, di mana pada malam hari ini kita dapat duduk bermajelis ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada majelis yang melebihi kemuliaannya dibandingkan majelis yang sekarang kita sedang laksanakan, sehingga para malaikat pun berkumpul lalu mengepakkan sayap mereka untuk mendoakan orang-orang yang berkumpul dalam majelis ilmu ini dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua yang ada di dalam majelis. Maka majelis ini bukan majelis biasa, tapi majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah perintahkan para malaikat untuk memuliakan majelis tersebut dan orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka orang-orang yang di majelis itu akan dinaungi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah sebutkan nama mereka satu persatu di sisi para makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika diberikan taufik untuk memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya,
di antaranya dengan majelis ilmu yang sekarang kita laksanakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala materi kajian kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kita pelajari sebagiannya terkait dengan macam-macam syirkul asghar atau syirik kecil. Ikhwani fillah, namun sebelum kita masuk kepada inti kajian, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, kitab yang terakhir, Kitabul Jami', tentang meminta perlindungan kepada Allah atau meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari perangai atau sifat yang buruk, dijauhkan dari amalan perbuatan yang buruk, dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Hadis yang kita seharusnya berdoa sebagaimana Nabi kita SAW berdoa dengan doa tersebut untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, perangai, sifat-sifat yang buruk, dari perbuatan-perbuatan buruk, dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, dan dari penyakit-penyakit yang buruk yang menimpa seseorang. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa, taktubuna hadzal hadis, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Satu lagi, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Al ahwa jamak dari hawa, jamak dari hawa. Wal adwa, al adwa jamak min da, jamak min daun. Ada artinya penyakit, jamaknya al adwa, penyakit-penyakit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi kita yang mulia SAW berdoa, Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkan aku, apa? Jauhkan aku, munkaratil akhlaq,
dari akhlak atau perangai yang mungkar, yang buruk. Wal a'mal, al-a'mal jamak dari amalun. Apa arti amalun? Perbuatan. Wal a'mal, perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Wal ahwa, ahwa jamak dari hawa, hawa nafsu atau keinginan yang buruk. Wal adwa, dan penyakit-penyakit yang buruk. Tadi al-adwa jamak dari daun. Daun artinya obat. Penyakit. Jamaknya al-adwa, penyakit-penyakit. Nabi berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jauhkanlah diriku dari perangai atau akhlak yang buruk, yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini ikhwani fillah hafizakumullah, ya, kalau kelas 7 mungkin belum sempat nulis, ya, besok kita tuliskan, ya, memberikan kepada kita sebuah tarbiyah, sebuah nilai pendidikan yang berupa doa. Doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari beberapa hal yang buruk, beberapa hal yang mungkar yang diingkari oleh manusia. Kenapa kita butuh meminta kepada Allah perlindungan? Mungkin sebagian orang merasa dirinya, Ustaz, saya sudah bagus, saya sudah soleh, saya sudah soleh, sudah punya akhlak yang bagus, saya sehat. Iya, tapi semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa meminta kebaikan kecuali kepada Allah, dan lawannya menjauhkan atau berlindung dari keburukan kecuali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari akhlak yang buruk, perangai yang buruk. Nabi berdoa dari mungkarul akhlak, perangai atau akhlak yang buruk. Sudah banyak dan sering diingatkan oleh para asatidzah di sini, ya, maupun para asatidzah yang lain, tentang pentingnya akhlak yang mulia bagi seorang muslim. Bahwasanya di antara bentuk sempurnanya iman seseorang adalah baiknya akhlak yang dia miliki. Semakin sempurna iman seseorang, maka pasti akan menghasilkan produk atau hasil berupa akhlak yang mulia. Maka perangai yang buruk, akhlak yang buruk merupakan lawan dari kesempurnaan iman. Itu sudah otomatis.
Nabi kita yang mulia SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Kalau kita berbicara tentang masalah akhlak, sangat luas sekali. Yang paling penting adalah yang pertama, akhlak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Bagaimana seorang hamba berinteraksi kepada Allah Azza wa Jalla. Berusaha untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, menjalankan dengan penuh kecintaan dan ketaatan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan dengan penuh kerendahan diri dan kepatuhan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi takwa. Takwa itu buah daripada akhlak yang mulia. Akhlak seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, buahnya adalah takwa. Namun orang yang beramal haruslah mengiringi amalnya tersebut dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada amal yang sedang dia laksanakan. Para sahabat sekalian, hafizakumullah, mengingatkan kita semua ketika diajak oleh ustaz musyrif atau ustaz dibangunkan untuk sholat, lalu kita melaksanakan sholat, maka jangan sampai lepas dalam diri kita bahwa kita melaksanakan sholat itu karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada ibadah sholat. Bukan semata-mata karena, mohon maaf, mungkin takut dengan musyriknya. Kalau begitu, berkuranglah nilai keikhlasan dalam ibadah kita. Dan sholat yang kita lakukan tadi tidak akan menimbulkan buah takwa. Maka perhatikan sholat kita. Sholat itu, ikhlas sekalian, perkara yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian santri, sebagian ikhwan mungkin mendapati dalam dirinya rasa malas untuk ibadah kepada Allah. Merasakan dalam kehidupannya kesulitan, kegundahan, kekhawatiran, ketakutan. Merasakan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Dari mana kita memulai memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah mulailah dengan sholat. Mulai dari sholat. Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Termasuk diantaranya pelajari apa yang kita baca dalam sholat. Laksanakanlah sholat dengan menikmati sholat yang kita laksanakan. Bagaimana caranya Ustaz bisa menikmati melaksanakan ibadah sholat? Jawabannya, jika tumbuh kecintaan dalam diri terhadap ibadah sholat, maka jangan sampai ketinggalan. Di setiap kita melaksanakan ibadah, terutama sholat, tanamkan dalam diri kita, saya sholat ini karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada ibadah sholat. Ibadah sholat, ibadah yang dicintai oleh Allah.
Maka dengan cinta ini, salat yang kita lakukan mudah-mudahan bisa membuahkan takwa. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang mendapati dalam dirinya tadi wahsyat, keras hatinya, merasakan jauh dari Allah, maka cara yang pertama yang harus dia lakukan adalah memperbaiki sholat. Kemudian setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah dari perangai-perangai yang buruk, karena perangai-perangai yang buruk bertentangan dengan kesempurnaan iman seseorang, Nabi berdoa kepada Allah dari perbuatan-perbuatan, dari amalan-amalan yang buruk, munkaratil a'mal, perbuatan-perbuatan yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh manusia. Itu namanya munkar. Yang tabiat manusia membenci keburukan tersebut. Ikhwani fillah hafizakumullah. Di antara adab di dalam berinteraksi dengan sesama, dengan orang lain, ya, adalah ihtiram, menghormati orang lain. Tidak merasa diri kita itu lebih hebat daripada orang lain. Bahkan kita merasa diri kita ini tidak lebih baik dibandingkan orang lain yang kita temui. Maka lawan daripada ini semua adalah al-takabbur atau al-kibru, sombong. Orang memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Maka cukuplah, kata Nabi yang mulia sallallahu, bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seorang dikatakan buruk, an yahkira akhahul muslim, jika dia merendahkan, meremehkan saudaranya yang muslim. Para santri sekalian dan para ikhwah sekalian, para santri secara khusus, antum interaksi dengan teman, dengan adik kelas, dengan kakak kelas, berinteraksilah dengan cara yang baik. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Tidak boleh mentang-mentang saya lebih tua, lebih dulu belajar di pondok, ya, merendahkan adik kelasnya yang dianggap, ya, baru datang di pondok belum tahu apa-apa. Atau misalkan seorang santri yang tidak pernah punya pelanggaran di pondok, lalu merendahkan santri yang lain yang mungkin punya pelanggaran di pondok, padahal dia tidak tahu. Bisa jadi temannya tadi itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali perbuatannya. Dan orang yang bertaubat kepada Allah kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Maka jangan sampai ada santri, ya, merendahkan temannya, merendahkan adik kelasnya, ya, hanya karena mungkin badannya kecil, nggak berani melawan, kemudian direndah-rendahkan. Itu semua dalam syariat perbuatan yang haram, dosa. Nabi mengatakan tadi dalam hadis yang mulia, cukuplah orang dikatakan buruk kapan? Ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Merendahkan banyak sebab tadi. Mungkin dianggap badannya kecil, dianggap baru datang ke pondok, atau dianggap punya pelanggaran di pondok, dan seterusnya. Maka tidak pantas dan tidak hak bagi seorang thalib, ya, untuk merendahkan orang lain, merendahkan temannya sesama santri.
Nabi berlindung dari perangai yang buruk, dari perbuatan yang buruk. Yang ketiga, Nabi berlindung kepada Allah anil ahwa wal ahwa, dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Manusia itu semuanya punya hawa nafsu, ya. Dan itu yang membedakan manusia dengan malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak punya keinginan, ya. Apa keinginan malaikat? Cuma satu, menjalankan perintah Allah, selesai. Tapi manusia punya hawa nafsu, punya keinginan. Bukan tercela manusia punya hawa nafsu, sebab memang sudah fitrahnya. Tetapi wajib bagi manusia untuk hati-hati, tidak mengikuti hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi hawa nafsu manusia bisa mengajak kepada kebaikan, bisa mengajak kepada keburukan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita, ya, kecuali di sana Allah sudah memberikan solusi daripada hawa nafsu manusia untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Contohnya makan. Manusia punya hawa, keinginan itu apa? Makan. Tidak berdosa manusia ingin makan, sebab itu fitrahnya. Tapi Allah telah siapkan di sana aturan untuk memenuhi hawa nafsu manusia, agar hawa nafsunya ini tunduk kepada syariat Allah, berjalan di atas fitrah yang baik. Ada syariat halal dan haram dalam makanan, ya. Maka Allah syariatkan makanan-makanan yang halal, ya, agar manusia tidak mengambil makanan-makanan yang haram. Yang haram sedikit, yang halal banyak, lebih banyak daripada yang haram. Ini semua sebagai solusi Allah Ta'ala menciptakan manusia memiliki hawa nafsu, agar hawa nafsunya ditundukkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama juga dengan raghbah, keinginan kepada lawan jenis. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Allah berikan di sana jalan yang syar'i berupa pernikahan, zawaj. Bukan jalan yang lain berupa perbuatan zina. Karena itu adalah fitrah, ya Allah fitrahkan kepada manusia, ya. Maka hawa nafsu kita tundukkan. Bukan enggak menghilangkan hawa nafsu, enggak bisa menghilangkan hawa nafsu, tapi kita tundukkan hawa nafsu kita. Ya, para santri sekalian yang punya giroh tinggi, semangat tinggi, belum mampu untuk menikah, apa kata Nabi yang mulia sallallahu? Ya, fa'alaihi bis-shaum aw bis-siyam, selayaknya dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu dapat, ya, menurunkan girohnya tadi. Ya. Kemudian kalau sudah mampu untuk menikah, segera menikah, jangan menunda-nunda pernikahan. Ya, jika sudah mampu. Itu syariat Nabi kita yang mulia sallallahu. Itu semua untuk apa? Untuk memenuhi fitrah yang Allah fitrahkan manusia. Kalau belum mampu, maka syabab, para pemuda, harus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa. Hawa nafsu tidak bisa hilang, itu fitrah. Tapi ditundukkan agar hawa nafsu kita, ya, tidak mengajak kita kepada keburukan. Yang terakhir Nabi berdoa, wal adwa, berlindung dari penyakit-penyakit yang buruk, yang mungkar, ya.
yang diingkari oleh manusia, fitrah manusia secara umum, dan ini banyak sekali. Ya. Penyakit-penyakit zaman sekarang yang zaman dulu tidak ada, baik penyakit psikologis maupun penyakit psikis, fisik maupun psikologis. Ada pepatah Arab mengatakan al-jununu fununun. Apa tadi? Al-jununu fununun. Al-junun apa artinya? Gila. Funun jamak dari fan. Apa fan itu? Ya, seni. Ya. Jadi al-junun seni itu. Al-junun gila itu funun, ada banyak seninya. Ada banyak apa? Jenisnya. Dan ini penyakit ini. Termasuk dalam konteks ini zaman kita sekarang, penyakit-penyakit penyimpangan seksual. Ini penyakit harus diobati. Dan Nabi SAW berlindung dari munkaratil adwa, dari penyakit-penyakit yang mungkar. Ya. Dalam Islam, ya, kita hanya mengenal dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Plus fitrahnya ya laki-laki, ya, suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Tapi di Eropa sana, ya, sekarang sudah diresmikan kalau tidak salah, ada ya lebih 20 ya 20 apa namanya 20 nama begitu terkait dengan kecondongan seksual seseorang, ya. Ada yang fisiknya laki-laki tapi dia meyakini dia adalah apa? Perempuan. Sebaliknya juga ada. Al-jununu funun. Penyakit stres gila itu ada banyak macam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang buruk seperti itu. Belum penyakit kesehatan yang sekarang ada, yang zaman dulu tidak ada. Yang belum hafal doanya dihafalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan dari segala keburukan, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kajian kita, menambahkan apa yang kemarin sudah kita pelajari terkait dengan macam-macam syirik kecil dan juga perbedaan antara syirkul akbar, syirik besar dan syirik kecil. Dalam kitab guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah taala, ya, syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dicetakan yang terbaru, cetakan lama di sini tidak ada. Beliau sebutkan juga tentang perbedaan antara syirkul akbar dan syirkul asghar. Kita singkat kemarin bahwasanya syirkul akbar atau syirik besar, ya, membatalkan keislaman seseorang, membatalkan tauhid seseorang. Adapun syirkul asghar, syirik kecil, tidak membatalkan Islam dan tauhid, namun mengurangi kesempurnaan dari tauhidnya. Yang kedua, syirik besar itu menghapuskan semua amalan. Sedangkan syirkul asghar atau syirik kecil hanya membatalkan amalan yang di dalamnya terdapat syirik tersebut saja, tidak
membatalkan semua amalan. Yang ketiga, apabila pelaku syirik akbar meninggal dunia dan belum bertaubat, maka dihukumi meninggal keluar dari Islam, kafir. Sedangkan pelaku syirkul asghar atau syirik kecil, maka tidaklah dikatakan sebagai kafir, tapi sebagai fasik. Adapun apakah dosanya diampuni atau tidak, kita jelaskan kemarin ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, dan yang kita kuatkan kemarin, dosanya tidak diampuni, namun dia tidak kekal di dalam neraka, sebab dia masih berstatus sebagai muslim. Yang keempat, apabila masuk neraka, maka pelaku syirkul akbar dapat kekal di dalam neraka, dan pelaku syirkul asghar tidak kekal di dalam neraka, sebab dia masih menjadi seorang muslim. Namanya syirkul asghar, syirik kecil, tapi dosanya tidak kecil. Perhatikan, syirkul asghar namanya syirik kecil, tapi dosanya tidak kecil. Dosanya lebih besar dari semua dosa besar, bahkan di atas daripada tarkus sholat, meninggalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan sekarang tentang beberapa contoh daripada syirkul asghar atau syirik kecil yang kemarin sebagian disebutkan oleh guru kita Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala. Beliau bagi secara ringkas, syirkul asghar ada dua macam, ada yang zahir, ada yang khafi. Syirkul asghar yang zahir adalah syirik yang tampak dalam ucapan dan perbuatan. Adapun syirkul khafi, syirkul asghar yang khafi, yang samar, adalah syirik asghar namun tidak nampak dalam ucapan dan perbuatan. Beberapa contohnya adalah yang pertama, riya. Riya yaitu idharul ibadati biqasdi ru'yatin nas. Seorang menampilkan ibadah dalam rangka atau untuk dilihat oleh manusia. Butuh AC kita sekarang ini ya. Siap santri? Ganti AC? Wali santrinya siap enggak ya? Santrinya siap, wali santri harus siap. Karena lumayan ya. Kita doa sama Allah mudahkan bisa ganti AC. Amin. Ini ada pembina yayasan, ada ketua yayasan, mendengarkan keluhan santri-santri semuanya. Semoga Allah mudahkan. Yang pertama adalah riya, itu menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia. Au tasannu' lil makhluk, atau memperbaiki ibadahnya dengan tujuan mendapatkan atau ingin dilihat oleh manusia. Itu riya. Dan riya ini yang juga Nabi SAW sebutkan sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Beliau SAW pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Bayangkan,
Nabi lebih takut hal ini menimpa umatnya ketimbang Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal. Siapa Dajjal? Siapa Dajjal? Manusia yang akan keluar akhir zaman sebagai fitnah, sebagai ujian bagi manusia. Sekarang sudah hidup zaman Nabi SAW sebelumnya. Diikat di sebuah pulau, ditahan di sebuah pulau, Allah sembunyikan pulaunya, dan nanti akan keluar di akhir zaman. Allah berikan kekuatan kepada dia, ya, yang tidak diberikan kepada manusia biasa, menghidupkan orang yang sudah mati, ya, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan dengan izin Allah sebagai fitnah. Maka disebut fitnah sebagai ujian bagi manusia akhir zaman. Semua nabi, ya, mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Saking beratnya dan besarnya ujian yang muncul ketika Dajjal ini keluar. Tapi Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan dengan Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli, seorang berdiri untuk salat. Fayuzayyinu salatahu bima yara min nadhari rajulin. Lalu dia memperbagus salatnya ketika dia melihat ada orang yang melihat dirinya sholat. Itu riya, ingin dilihat. Jadi ibadahnya pada asalnya lillah. Lalu ketika dia lihat ada orang yang melihat atau memperhatikan dirinya, dia perbaiki sholatnya, dia perbagus, mungkin diperpanjang sholatnya. Ya. Nah itu namanya apa? Riya. Tapi kalau niatnya untuk apa? Untuk, ya, memperlihatkan kepada orang tersebut bagusnya dia dalam melaksanakan sholat. Ya. Jadi riya ini lebih Nabi takutkan dibandingkan Dajjal menimpa kita. Kenapa? Ada hadis yang lain menyebutkan. Beliau bersabda, asyirku fi hadhil ummah, syirik yang terjadi pada umat ini, akhfa min dabi bin namli ala safa fil lailati dhulma. Syirik yang ada pada umat ini lebih tersembunyi dibandingkan seekor semut kecil di Bukit Safa, gunung, batuan di Bukit Safa pada malam yang sangat gelap. Bukit Safa itu gunungnya, bukit tapi gunung di Mekah. Tempat Safa Marwah, Sa'i. Ada semut kecil di situ pada malam hari yang gelap. Terlihat tidak? Secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi ada tidak semutnya? Ada tidak semutnya? Semutnya ada, tapi nggak terlihat. Yaitu saking rawannya riya itu masuk ke dalam seorang mukmin yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah, para ulama senantiasa mengingatkan kita untuk al-ikhlas. Selalu menjaga apa? Ikhlas dalam ibadah kita. Maka saya ulang lagi yang pertama tadi, kita sholat, ya, di pondok maupun di rumah nanti, ya, jangan karena ustaz, jangan karena orang tua, tapi sholat kita itu lillahi ta'ala, cinta kepada Allah dan cinta kepada sholat. Kita melaksanakan sholat untuk mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik ada ustadz, nggak ada ustadz. Ada orang tua, nggak ada orang tua, kita tetap sholat. Punya santri kalau misalkan nggak di pondok, nggak di rumah, nggak sholat. Sholat tidak? Tetap sholat. Loh, kan sholat karena ada ustadz. Iya, gitu. Gitu nggak? Kan sholat karena ada bapak, ada ibu di rumah. Saya sholat. Benarkah begitu? Tidak. Tapi kita sholat, cinta kepada Allah, cinta kepada sholat, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu mirip dengan riya, akan tetapi keinginan untuk didengar. Sehingga ini berkaitan dengan suara, gitu ya. Orang yang mengaji, ya, karena ingin didengar, ya, indah suaranya oleh, ya, calon mertua misalkan, ya. Nah ini ketika mengaji datang orang, lalu dia perbagus lagi suaranya untuk apa? Agar didengar oleh orang itu kita punya suara yang bagus. Nah, ini namanya sum'ah. Hukumnya sama seperti riya tadi. Sama-sama samar. Nah, sama-sama apa? Samar. Dulu ikhwan fillah, hafizakumullah, saking para ulama menjaga keikhlasan. Ada sebagian salaf, dia ulama ahli qiraah, qari, hafid Quran. Tapi istrinya tidak tahu. Istrinya di rumah tidak tahu kalau suaminya ini ulama ahli qiraah. Yang dilihat mungkin apa yang ditampakkan suaminya biasa saja. Tapi menyimpan ilmu yang luas. Dia tahu ketika datang murid-murid ke rumah, ya, menanyakan tentang gurunya kok tidak datang. Istrinya bingung. Siapa? Fulan itu suami saya. Iya, dia guru kami di masjid. Ngajar apa? Quran, qiraah. Istrinya nggak tahu. Saking menjaga apa? Keikhlasan. Ya. Maka dengan adanya media-media sekarang, media untuk merekam diri sendiri, ya, yang ingin menampilkan dirinya ke media sosial, harus yang pertama jaga hati, jaga hati-hati dengan hati. Ya, apa kaidahnya? Hati-hati dengan hati. Harus jaga hati. Jangan sampai, ya, dia rekam suaranya sendiri, video dia sering ngaji dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang. Tapi kalau niatnya untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan. Kalau dia punya qiraah yang bagus, suara yang bagus, agar orang-orang mengikuti dia dalam membaca, memperbaiki bacaannya seperti bacaan dirinya. Nah, maka ini adalah sebuah amal soleh, termasuk menyebarkan Al-Quran. Tapi beda tipis. Beda. Maka hati ini harus dijaga. Baik. Kemudian yang ketiga, iradatul insan bi'amalihi dunya. Seorang yang beramal namun ingin mendapatkan sebuah keuntungan duniawi. Contoh, seorang yang berjihad murni atau berjihad ingin mendapatkan harta rampasan perang. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad." Wahai Rasulullah, ada seseorang yang ingin pergi jihad. Wa huwa yabtaghi 'aradan min a'radid dunya. Namun dia menginginkan
untuk mendapatkan salah satu dari keuntungan dunia. Ini amal soleh, jihad fisabilillah. Kalau mati syahid. Tapi punya keinginan yang lain untuk mendapatkan apa? Keuntungan duniawi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, la ajra lahu, dia tidak akan mendapatkan pahala. Dan Nabi mengulang 3 kali. Ya. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Ketika sahabat tanya lagi, setiap kali bertanya Nabi menjawab, la ajra lahu, dia tidak akan mendapatkan apa? Pahala. Apa bedanya poin ketiga ini dengan riya dan sum'ah? Kalau riya tadi pengen dilihat, ya. Sum'ah pengen didengar. Kalau yang ketiga ini mendapatkan keuntungan dunia berupa harta benda. Ya. Baik. Lalu pertanyaan, Ustaz, bagaimana amalan yang dimasuki riya? Maka ada keterangan dari para ulama. Yang pertama, jika riyanya itu masuk ke dalam aslul iman, pokok-pokok iman, ya, sebagaimana orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW, ya, yang benar-benar sebenarnya hatinya itu murni kafir, tapi menampakkan keimanan. Ya. Yang seperti itu membatalkan, ya, keislaman, termasuk syirkul akbar. Apabila ada terjatuh pada aslul iman, pokok iman, seperti orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Mereka beramal apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dasar mereka itu nifak. Nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Tapi yang kedua, ada muslim. Sejatinya dia beramal itu lillahi ta'ala. Kemudian di tengah-tengah amalan, ya, muncul tadi, ya, datang orang, muncul keinginan untuk memperbagus sholatnya agar dilihat orang tersebut sholat kita bagus. Lalu sadar, oh nggak boleh seperti itu. Saya sholat ini karena Allah. Ya, ditutup amalnya dengan ikhlas, maka tidak membatalkan sholat tersebut, tidak membatalkan pahala sholat tersebut, dan riyanya itu dihapuskan, tergugurkan. Namun yang ketiga, orang muslim pada awalnya beramal lillah, lalu muncul riya dan tidak melawannya, tidak mencegah dari dirinya hingga ditutup amalnya dengan riya tersebut, maka itulah yang membatalkan amal sang muslim tersebut. Ya, bisa dipahami tadi ada 3 jenis. Yang pertama, riya yang muncul pada dasar keimanan, sebagaimana orang-orang munafik. Maka apapun amal yang dia lakukan tidak akan diterima, sebab dasarnya seperti orang munafik. Yang kedua, orang muslim yang beramal di awal niat dia lillah, lalu muncul di tengah-tengah amal godaan, dan dia sadar lalu kembali kepada ikhlasnya, ditutup amal dengan ikhlas, maka insya Allah amal tersebut tidak terhapuskan. Yang ketiga, orang muslim niat awalnya lillah dalam ibadah, muncul riya, sum'ah atau iradah dunia tadi, ya, dan terus seperti itu sampai selesai ibadahnya, ya, maka itu yang dihapuskan apa? Pahalanya, dan termasuk dari syirkul asghar. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang keempat, di antara bentuk syirkul asghar, ya, al-istisqa bil anwa,
menyandarkan sebab turunnya hujan kepada bintang tertentu. Orang mengatakan, ya, Allah Ta'ala turunkan hujan ini dengan sebab bintang ini sudah sampai di sana. Jadi dia sandarkan hujan itu turun kepada Allah, tapi disebabkan bintang. Ya? Bintang apa? Ya, saya tidak hafal nama-nama perbintangan. Kalau bintang ini muncul, insya Allah hujan. Ya? Jadi menyandarkan hujan kepada Allah, tapi sebabnya apa? Bintang ini. Itu namanya al-istisqa bin nujum, bin anwa. Menyandarkan sebab turunnya hujan dengan sebuah bintang. Itu syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kalau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tersebut, bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, ini masuk ke dalam apa? Syirik besar, syirkul akbar. Tapi kalau mengatakan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan, padahal tidak ada sebab, itu bukan sebab, maka itu termasuk apa? Syirkul asghar. Baik. Termasuk dalam bab ini berikutnya adalah namimah atau jimat-jimat, kalung atau gelang yang diikatkan misalkan kepada seorang bayi dengan sebuah tujuan atau keyakinan bahwasanya dengan kalung ini, ya, yang mungkin biasa terbuat dari beberapa bahan-bahan alami, herbal, ya. Ada keyakinan kalau menggunakan kalung ini Allah Ta'ala akan menjaga sang bayi. Jadi menisbatkan penjagaan itu kepada Allah, Allah yang menjaga, tapi sebabnya apa? Kalung atau gelang. Paham? Tauhid ini. Maka ini syirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Baik, kalau keyakinan dia seperti ini, gelang inilah yang menjaga sang bayi sehingga tidak sakit, tidak kesurupan jin dan seterusnya, maka keyakinan ini syirik besar. Karena meyakini benda ini yang bisa melindungi sang bayi, sudah sama sekali tidak menyandarkan kepada Allah, maka itu syirkul akbar, syirik besar. Tapi kalau meyakini Allah akan menjaga sang bayi dengan sebab gelang ini, maka itu syirkul asghar, syirik kecil, karena menjadikan suatu sebagai sebab padahal dia bukanlah sebab. Baik. Berikutnya, ya, secara ringkas, bersumpah dengan selain Allah seperti yang kita jelaskan kemarin, bersumpah dengan selain nama Allah atau selain sifat-sifat Allah, maka itu syirkul asghar, syirik kecil. Orang saking semangatnya bersumpah mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya ada, tapi tidak benar maksudnya. Demi Allahnya tauhid,
tapi demi Rasulullah syirik. Syirik apa namanya? Syirkul asghar. Bersumpah dengan nama selain Allah. Tapi kalau orang mengatakan demi Al-Quran, kelas 9, demi Al-Quran, anta, anta, sekarang, ismuka, ayo. Orang mengatakan demi Al-Quran, syirik besar apa syirik kecil? Syirik kecil. Karena pilihan cuma 2, jadi diambil yang paling ringan. Gitu ya. Syirik kecil demi Al-Quran. Syirik besar atau syirik kecil? Antum? Syirik kecil. Yang sepakat angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Yang mengatakan syirik besar cuma 1, Ustaz Habib. Jawabannya bukan syirik. Bukan syirik besar, bukan syirik kecil. Demi Al-Quran. Kenapa bukan syirik? Karena Al-Quran sifatnya Allah. Al-Quran itu kalamullah, ucapannya Allah. Ya, dipahami? Dan ucapan atau kalamnya Allah itu sifat bagi Allah. Maka tidak apa-apa demi Al-Quran, itu boleh. Sifat Allah. Jadi boleh bersumpah dengan nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah. Selain itu masuk ke dalam kategori syirik, yaitu syirkul asghar. Yang terakhir, ya, sudah kita sebutkan kemarin, mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, menyandarkan atau menyamakan antara masyiah Allah dengan masyiah makhluk. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, wa syi'ta, dan kamu kehendaki. Seakan-akan masyiah kehendak Allah sejajar dengan kehendak hamba. Maka Nabi melarang para sahabat mengatakan Masya Allah wa dan syi'ta. Karena kalimat wa atau dan ini memiliki makna mensejajarkan antara masyiah Allah dengan masyiah hamba, kehendak Allah dengan kehendak hamba. Yang benar bagaimana? Diganti thumma, lalu, itu menunjukkan urutan. Masya Allah thumma syi'ta, apa yang Allah lalu kamu kehendaki. Lalu menunjukkan urutan, dan memang seperti itu, bahwa apa yang diinginkan manusia tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi masyiah Allah dulu, baru masyiah hamba. Demikian beberapa contoh, ya, secara singkat, termasuk dengan syirkul asghar. Pada umumnya kita kembalikan kepada definisi tentang syirik kecil itu apa, yaitu apa yang dalam dalil Al-Quran dan Sunnah dikatakan syirik, namun tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء غرباء